Ini kita akan fokus belajar mengenai rata-rata atau mean data kelompok. Semoga masih ingat. Nah, di rata-rata data kelompok itu ada dua cara. Nanti silahkan kalian pilih yang mana lebih mudah. Yang pertama adalah secara langsung. Yang kedua secara rataan sementara. Jadi ada dua cara penentuan rata-rata data kelompok. Nah, yang pertama kita bahas rata-rata kelompok itu secara langsung dirumuskan X bar sama dengan sigma FI dikali XI dibagi dengan sigma FI. Nah, di mana FI ini adalah frekuensi atau banyak data per kelas, kemudian XI ini adalah titik tengahnya. Nah, jadi kemarin sudah sempat disinggung mengenai titik tengah, semoga masih ingat. Nah, contohnya ini, biasanya soal ujian itu atau soal ulangan itu simpelnya kayak gini aja. Tentukan rataan dari data berikut ini. Kalau kemarin datanya tunggal, sekarang datanya berkelompok. Ada sedikit perbedaan cara menghitung antara rataan data tunggal dengan data kelompok. Nah, ini contohnya berat badan 40 sampai 44 kilo, frekuensi atau banyak datanya 1. Kemudian 45 sampai 49 kilo, 6 orang. Kemudian 50 sampai 54 kilo, banyaknya 10 orang. Kemudian 55 sampai 59 kilo, 2 orang. Dan 60 sampai 64 kilo, 1 orang. Nah, kalau kita ketemu data kelompok seperti ini, dalam mencari rata-ratanya untuk data secara langsung, kita akan menambahkan dua kolom, yaitu XI. Nah, semula kan cuma kayak gini tabelnya. Ini tabelnya. Kita tambahkan dua kolom, yaitu kolom XI sama kolom FIXI, karena nanti di sini dicari nih sigma FIXI sama sigma FI. Nah, XI ini adalah titik tengah. Sekarang saya tanya, untuk kelas pertama 40 sampai 44 berapa titik tengahnya ya? 40 sampai 44 berapakah titik tengahnya? Ayo, masih ingat belum? 40 sampai 44 berapa titik tengahnya? Mana nih suaranya? Halo? Mana suaranya? Halo, 42 Pak. 40 berapa tadi? Cepet banget. Berapa? Namanya Eni tapi suaranya laki-laki. Berapa tadi titik tengahnya? 40? Mana nih suaranya? Titik tengahnya, ayo. Berapa? 42 Pak. 42. Ya, oke. Kita buat dulu. 42 dapat dari mana ya 42 itu? Ada yang tahu dapat 42 dari mana? Titik tengah 42. 44 kurang 40 tambah 1. 40 tambah 44 bagi 2, atau cara sederhananya pakai hitung manual aja, 40, 41, 42, 43, 44. Yang di paling tengah adalah 42. Kalau 45 sampai 49 berapa titik tengahnya?
45 sampai 49 berapa titik tengahnya? 40 berapa? 45 sampai 49 titik tengahnya? Hah? Masa 46? 45, 46, 47, 48, 49 tengah-tengahnya berapa? Berapa? 46 Pak. Oh, 46. 45, 46, 47, 48, 49 masa titik tengahnya 46? Hari-hari. 40. Berapa? 45 sampai 49. Berapa? Ayo. Suaranya nggak ada Pak. 45 sampai 49 berapa titik tengahnya? 47 Pak. 47. Iya, benar 47. Kalau 50 sampai 54? 52 Pak. Nah, sebenarnya kita bisa tanpa harus mencari-cari dulu caranya. Ini caranya ya. Cukup tahu titik tengah yang pertama, kan 42 nih. Kemudian kita tambahkan dengan panjang kelasnya. Panjang kelasnya berapa nih? 40 sampai 44 tuh. Panjang kelasnya berapa? 40 sampai 44. Ayo, panjang kelasnya. Berapa panjang kelas 40 sampai 44? Buka lagi catatannya. Panjang kelas. Berapakah panjang kelas 40 sampai 44? Berapa? Hilang. Suaranya hilang. 4 Pak, 4. Kok 4? Nah, lupa kan. Panjang kelas. 40 sampai 44. Lihat lagi catatannya berapa panjang kelasnya. Ya. Berapa panjang kelasnya? Ayo, baru minggu kemarin. 40 sampai 44 panjang kelasnya. 5 Pak. 5. Nah, yang benar 5. Jadi, untuk menentukan titik tengah kelas berikutnya, cukup tambahkan titik kelas pertama dengan panjang kelasnya. Jadi, 42 ditambah panjang kelasnya 5, berarti 47. Tambah lagi 5, 52, dan seterusnya. Nah, boleh manual, boleh juga ditambahkan dengan panjang kelas. Ya, jadi titik tengah yang pertama kita carinya manual, yang selanjutnya boleh juga manual satu-satu, atau kita tambahkan dengan panjang kelasnya. Jadi panjang kelasnya 5, kita tambahkan 5 jadi 47, tambahkan 5 jadi 52, tambahkan 5 lagi jadi 57, tambahkan 5 lagi jadi 62. Kalau masih ada kelas di bawahnya, tambahkan 5 lagi. Oke, gimana? Sampai sini masih nangkap? Jadi kalau nyanu itu ditambah aja, tinggal tambah Pak. Tambahkan panjang kelasnya. Jadi ya, tapi kita harus tahu dulu titik tengah pertama berapa. Kalau sudah dapat,
baru tambahkan panjang kelasnya. Atau Siap, kalau Pak. nggak mau ribet ya sudah dihitung aja manual satu-satu. Tapi sama kok hasilnya. Nah, kemudian untuk mengisi kolom yang di sampingnya, FI kali XI itu kita kalikan antara frekuensi yang sebelah kiri ini dengan XI-nya. Nih, 1 kali 42 berapa? 1 kali 42 berapa? 1 kali 42. 42. Oke. 6 kali 47. Ayo, 7. total. Enam kali 47. 6 kali 47, 200. 8. 82. 282. Terus 10 kali 52. 510. 2 kali 57. 114. 14. 1 kali 62. 62. Oke. Nah, dapat nih semuanya. Jadi setelah dapat titik tengahnya, kita kalikan antara frekuensi dengan titik tengahnya ini. Hasilnya di FI/XI. Nah, sekarang di rumus mencari rata-rata secara langsung yaitu sigma. Sigma ini artinya jumlah dari FI/XI. Nah, yang kita jumlahkan FI/XI yang dari 42 sampai dengan 62 ini. Tambahkan 42 tambah 282 tambah 520 tambah 114 tambah 62, itulah sigma FI/XI. Nah, jadi saya ulang, sigma FI/XI ini adalah jumlah dari keseluruhan FI/XI di semua kelas ini. Berapa tuh? Silahkan dihitung. 42 tambah 282 ditambah 520 tambah 114 tambah 62. 1020. 1020. Oke. Nih. Jadi kita isi nanti sigma FI/XI-nya 1020. Nah, itu. Nih, dapat dari mana 1020? 1020 dapatnya dari ini, jumlahan ini. Sekarang sigma FI adalah jumlah dari semua frekuensinya berapa nih? 1 tambah 6 tambah 10 tambah 2 tambah 1. 7, 8, 9, 10, 20, Pak. 20. Nah, maka sigma FI-nya kita isi dengan 20. Nih. 1020 dibagi dengan 20 hasilnya berapa? 1020 dibagi 20 hasilnya 51. 51. Nah, itulah rata-rata dari data kelompok dari tabel tadi. Jadi saya ulang, untuk cara langsung, pertama kita tambahkan 2 kolom. Pertama XI atau titik tengah, yang kedua FI/XI yaitu perkalian antara frekuensi dengan titik tengahnya. Jadi kita cari dulu titik tengah semua kelasnya ini. Boleh manual atau kayak tadi kita cari di kelas pertama dulu. Kemudian untuk selanjutnya kita tambahkan dengan panjang kelasnya. Nih. Kalau sudah dapat, kita kalikan antara frekuensi dengan titik tengahnya, dapat kolom yang ini. Kemudian kita jumlahkan.
Nah, 1020. Ini naik ke atas ini. Yang di bawahnya adalah jumlah dari frekuensinya 20. Terus dibagikan dapatnya 51. Oke, ada mau ditanyakan dulu cara langsung? Ada. Silakan. Ada yang mau ditanyakan atau paham? Paham, Pak. Oke. Nah, ini cara pertama, cara langsung. Tapi kelemahan cara langsung adalah ketika nanti pada saat ujian nasional atau ujian sekolah itu tidak boleh pakai kalkulator. Akhirnya mengaliknya itu lumayan banyak nih. Kayak ini 6 kali 47 segala macam. Angka-angkanya bakalan tinggi. Maka disiasatilah dengan cara kedua. Cara kedua yaitu menggunakan cara rataan sementara. Rumusnya lebih ribet tapi ngitungnya lebih mudah. Kita lihat. Nah, jadi di rata-rata kelompok menggunakan rataan sementara itu rumusnya XS ditambah sigma FIDI dibagi sigma FI kemudian dikalikan dengan P. Saya jelasin satu-satu. Nah, kalau FI sama, FI adalah frekuensi atau banyak datanya. Kemudian DI itu dari bisa jadi min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. XS adalah rataan sementara. Nih yang ini, rata-rata sementara. Biasanya diambil dari titik tengah kelas dengan frekuensi terbesar. Itu kata kuncinya. Titik tengah kelas dengan frekuensi terbesar atau dengan banyak data terbesar. Sedangkan P adalah panjang kelasnya. Nah, sekarang kita lihat perbedaannya di mana cara ngerjakannya. Dengan soal yang sama. Soalnya sama, tapi caranya dengan rataan sementara. Perhatikan. Kita tambahkan 2 kolom juga, tapi bukan XI lagi diganti dengan DI. Ini bukan lagi FIXI, tapi FIDI. Perbedaan pertama. Yang kedua, kita mau menentukan XS dulu atau rataan sementaranya dulu. Kita lihat dulu dari semua kelas ini yang mana sih yang frekuensinya paling besar? Yang mana? Yang manakah yang frekuensinya paling besar? Bunyi apakah itu? Yang mana yang frekuensinya paling besar dari semua kelas berat badan ini? Yang mana? Apakah 40 sampai 44? Apakah 45 sampai 49? Apakah 50 sampai 54? 55 sampai 59 atau 60 sampai 64? 50 sampai 54. 50 sampai 54. Ya, ini frekuensinya 10, dia paling besar. Nah, sekarang XS-nya gimana? XS adalah titik tengah dari kelas yang frekuensinya terbesar. Berapa nih titik tengah 50 sampai 54? Berapa titik tengah 50 sampai 54? 52, Pak. 52, oke. Maka kita isi dulu XS-nya kita ganti dengan 52. Nah, oke ya. Jadi pertama lihat dulu frekuensi terbesarnya.
Terus cari titik tengahnya, itulah sebagai XS-nya. Nih, 52. Selanjutnya, untuk DI-nya, lihat, perhatikan DI-nya. Kelas dengan frekuensi terbesar ini dikasih kode DI-nya 0. Saya ulang. Kelas dengan frekuensi terbesar yang kita tadi pilih, itu dikasih kode 0. Sampai sini paham? Belum Pak, ulang Pak. Tadi yang 10 tadi Pak. Saya ulang. Tadi kan kita pilih kelas dengan frekuensi terbesar ya. Yang 50 sampai 54. Dapat titik tengahnya 52. Itu adalah XS-nya atau rataan sementaranya. Ini 52 ini. Yang saya tunjukin ini. Ya. Kemudian DI-nya, cara ngisi DI lihat. Di mana kelasnya dia itu frekuensi terbesar, kasih kode 0. Dikasih langsung aja 0 di sini di DI-nya. Oke. Sudah. Sampai sini sudah paham? Iya Pak, sudah Pak. Nah, sekarang ngisi bawah dengan atasnya gimana? Cara gini. Kita kalau dia naik ke atas, kita kurangi 1. Kalau dia turun ke bawah, kita tambahin 1. Nah, sekarang 0 naik ke atas, dikurangi 1 berapa? 0 dikurangi 1 berapa? 0. Hah? 0 dikurang 1. 1 Pak. Minus 1. Hah? 0 kurang Min 1. 0,1. Min 1. Ya. Dikurangi 1 Aduh. lagi. Dikurangi 1 lagi. Setelah min 1 kurangi 1 lagi berapa? 1 kurang 1 berapa? Min 1 kurang 1 berapa? Min 2 Pak. Min 2. Oke, habis sudah di atasnya. Sekarang ke bawah. Kalau ke atas dikurang, kalau ke bawah ditambah. Ditambah 1, berarti 0 tambah 1 berapa? 1. Bawahnya lagi? 2 Pak. 2. Nah, oke, komplit sudah DI-nya. Sekarang FIDI adalah perkalian antara frekuensi ini dengan DI-nya. 1 kali min 2 berapa? 2. 2. 6 kali min 1 berapa? Min 6. 10 kali 0 berapa? 0. 2 kali 1 berapa? 2. 1 kali 2 berapa? 2. Nah, lihat, kita ngitungnya lebih sedikit kalau yang menggunakan rataan sementara. Artinya nggak pakai kalkulator pun bisa. Nih, lihat. Oke, sekarang kita cari sigma FIDI. Sigma FIDI adalah dijumlahkan dari yang paling atas min 2 ini sampai dengan 2 di paling bawah nih. Sekarang kita hitung. Min 2 ditambah min 6 berapa? Min 2 ditambah min 6 berapa? Min 8 Pak. Min 8 tambah 0 berapa? Min Min 8 tambah 0 8. tambah 2 berapa? Min 6. Min 6 tambah 2 berapa? Min 4. Min 4. Nah, oke. Kita sudah dapat sigma FIDI-nya. Sekarang sigma FI. Sigma FI berapa nih? Ini yang ini. Berapa dijumlahkan kalau dijumlahkan? 1 tambah 6 tambah 10 tambah 2 tambah 1. 2, 2, 2, 1, 2, 3. Berapa? DI-nya 0 Pak. Bukan DI-nya. Yang FI. Yang dicari sigma FI. Berarti FI-nya dijumlah, bukan DI-nya. 20. 20. Oke. Nah, sekarang kita isi.
Sigma FI itu min 4. Kemudian sigma FI-nya 20. P-nya panjang kelasnya berapa tadi panjang kelas? Ayo, panjang kelasnya berapa? 40 sampai 40. Hah? 4. Tuh kan lagi 40 sampai 44. Masa 4? 5. 5. Oke. Nah, jadilah kayak gini. Nah, oke. 52 ditambah min 4 kali 5 bagi 20. Sekarang hitung. Min 4 kali 5 berapa? Min 20. Min 20 bagi 20 berapa? 1. 1 apa min 1? 1. Min 20 bagi 20. 1 apa min 1? Min 1. Min 1. Ya. Karena ini ada minnya. Min 1. 52 ditambah min 1 berapa? 51, Pak. 51. Sama kan hasilnya dengan yang sebelumnya? Dengan cara langsung 51, dengan cara sementara juga 51. Oke. Iya, Pak. Nah, gimana? Ada yang bertanyakan dulu masa ratan sementara? Silahkan. Di ratan sementara ini perhitungan kita sedikit, cuma rumusnya lebih ribet. Kalau di rataan langsung rumusnya ringkas, tapi kita ngitungnya banyak. Kalau nggak pakai kalkulator lumayan susah. Oke, gimana? Ada pertanyaan dulu. Oh, XS ini yang ditanyakan. Kenapa dapat 52 ya? Saya ulang. Iya. Kita lihat dulu di soal. Siapa sih frekuensi yang terbesar di antara mereka ini? Yang mana yang terbesar? 10 itu, Pak. 50, Yang 54. ya 50 sampai 54 ya. Nah, 50 sampai 54 ini dicari titik tengahnya, itulah yang sebagai XS. Jadi yang dimaksud XS adalah titik tengah dari kelas dengan frekuensi terbesar. Makanya dapat 52, 50 sampai 54 itu titik tengahnya adalah 52. Oke, mana? Ada lagi. Paham, Pak. Nah, sekarang kasusnya, kalau frekuensinya sama-sama besar ada 2, Pak. Pilih yang mana, bebas aja. Hasilnya sama. Misalnya ada 2 yang 10, yang 50 sampai 54 sama 55 sampai 59. Terserah aja kalian milih yang mana. Sama kok hasilnya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan. Enggak ada, Pak. Paham. Jangan sampai minggu depan dikasih tugas bingung jawabnya.